Sahabat sekalian, paling tidak terdapat 3 program pokok yang ditawarkan Al-Quran agar seorang hamba bisa kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. 3 program pokok tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari 3 tema pokok Al-Quran, yaitu zikir, pikir, dan tasbih. Secara bahasa, zikir terdiri dari 3 huruf dasar, za, kaf, ro, yang mengandung makna terpelihara, ingatan, mengagumkan, memahami secara cerdas, menuturkan berulang-ulang, mengingat sesuatu, menyebut setelah lupa, berdoa kepada Allah. Jika kata da, ka, dan ro ditambah huruf ta di awal, akan menjadi tazakkaro. Sementara jika ditambah huruf hamzah di depan, akan menjadi izzakaro yang mengandung makna ingat setelah lupa. Karenanya sebagian kaum arif memaknai zikir dengan pikiran, perasaan yang tajam lagi kokoh, perhatian yang sungguh-sungguh lagi terkonsentrasi secara total kepada Allah yang diimplementasikan dalam ungkapan, sikap, dan perilaku. Menurut Imam Ar-Raghib, kata zikir terkadang digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan yang terjadi pada diri seseorang, yang dengannya ia bisa tenang lagi merasa puas untuk mengingat suatu pengetahuan. Ya, Ar-Raghib menyetarakan zikir dengan menghafal. Bedanya, menghafal itu mengandung makna menyimpan, sementara zikir mengandung makna mengingat. Terkadang kata zikir digunakan untuk menunjukkan proses mendatangkan sesuatu, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Dalam makna ini, zikir bisa disetarakan dengan mengingat dari kelupaan. Walaupun zikir itu tidak hanya disebabkan lupa, malah bisa jadi zikir itu dilakukan karena ingat. Sementara itu, secara istilah, zikir dikategorikan menjadi 2 makna, makna umum dan makna khusus. Dalam makna umum, zikir dimaknai dengan semua bentuk peribadatan seperti sholat, puasa, haji, membaca Al-Quran, pujian, doa, tasbih, tahmid, dan lain-lain yang termasuk dalam wilayah ibadah mahdoh. Dalam hal ini, Sa'id Ibnu Jubair menegaskan, hakikat zikir adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah, sehingga barang siapa yang taat kepadanya, pada hakikatnya ia telah berzikir. Ya, ibadah-ibadah semacam itu dilakukan dalam upaya mengingat Allah, taat, dan beribadah kepadanya. Adapun zikir secara khusus dimaknai dengan berzikir kepada Allah menggunakan lafaz-lafaz yang berasal dari Allah, seperti membaca Al-Quran, melafalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, baik dalam hati ataupun secara lisan sesuai petunjuk teknis Rasul. Sahabat sekalian, dalam Al-Quran, kata dzikir dan yang seakar dengannya terulang 256 kali dalam berbagai konteksnya. Di antaranya, pertama, perintah. Terkadang perintah zikir itu ditujukan pada satu kelompok tertentu, terkadang pula ditujukan pada seluruh manusia. Dalam kasus surat Al-Baqarah ayat 40, 47, 63,
Perintah dzikir ditujukan kepada bangsa Israel agar mengingat kembali apa-apa yang telah mereka peroleh dalam perjalanan bangsa tersebut, baik berupa nikmat dalam dimensi jasad ataupun nikmat dalam dimensi spiritual. Secara substansi, ayat-ayat semacam itu menuntut manusia agar senantiasa memperhatikan dan menyadari apa yang sudah diraihnya, yang dengannya ia tidak akan menilai ketentuan Allah dalam kekacauan batin. Sebaliknya, manusia dilarang untuk mengingat apa-apa yang belum diraihnya, karena hal semacam itu akan berdampak pada banyak melamun, hingga pada akhirnya bisa jadi pemicu stres yang diidentifikasi Al-Quran sebagai salah satu bentuk kekufuran. Terkadang pula perintah berzikir itu terkait dengan mengingat Allah, baik secara lisan ataupun melalui ritual ibadah tertentu. Lihat surat Al-Baqarah ayat 152, 198, 200 dan 203. Kedua, taroji. Biasanya ungkapan seperti itu muncul setelah Allah menjelaskan suatu masalah terkait larangan yang manusia memiliki kecenderungan untuk melanggarnya. Hal itu bisa dicermati misalnya pada kasus larangan menikahi orang musyrik yang secara material tampak lebih cantik. Pada bagian akhir ayat, Allah menegaskan aturan itu ditetapkan supaya manusia menjadi ingat. Pada surat Ibrahim, taroji diungkapkan setelah mengemukakan amsal tauhid dengan pohon yang baik. Karenanya dapat diidentifikasi salah satu tujuan amsal adalah supaya manusia menjadi ingat. Lihat surat Ibrahim 25 dan Az-Zumar 27. Demikian halnya kalimat taroji yang termaktub pada surat Al-Qasas ayat 43. Ia dikemukakan setelah sebelumnya Allah mendeskripsikan kehancuran umat masa lalu yang dengannya diharapkan manusia menjadi sadar. Demikian halnya pada surat Al-A'raf ayat 26. Redaksi taroji muncul setelah Allah memaparkan fenomena alam yang menjadi tamsil akan daur kehidupan manusia. Ketiga, dalam makna Al-Quran. Kata zikir terkadang berelasi dengan Al-Quran sebagaimana termaktub pada surat Shad. Ya, antara kata Al-Quran dan Az-Zikr terdapat lafaz zi yang menunjukkan sifat sesuatu. Dengan demikian, pada surah tersebut Al-Quran disifati dengan Al-Zikr. Pada awalnya, ketika masih berada di Lauh Mahfuz, Al-Quran tidak berbentuk bahasa, bila syautin wala harfin. Kemudian Allah mengubahnya menjadi berbentuk bahasa. Proses pengubahan Al-Quran menjadi bahasa manusia berlangsung secara sempurna, yang bentuk akhirnya berupa sigoh mantukoh, bahasa yang bisa diucapkan dan dapat dimengerti. Oleh sebab itu, Al-Quran adalah bacaan yang dilantunkan dalam bentuk literal, baik terdengar ataupun tidak. Dari sini dapat dipahami bahwa Az-Zikr pada surah Shad dapat didefinisikan sebagai pengubahan Al-Quran menjadi bahasa Arab yang tersuarakan dalam media bahasa Arab murni. Al-Quran disifati zikir karena ia berfungsi sebagai pengingat, penggugah, dan penyadar. Realitas itu didukung fakta sejarah yang menunjukkan bagaimana orang yang pada awalnya tidak percaya kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintahnya, melalui adanya Al-Quran
mereka menjadi sadar untuk mengabdi dan berbakti kepadanya. Pada suatu waktu, Umar marah ketika mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad meninggal. Sambil menghudus pedang, ia berseru, "Siapa yang mengatakan Rasul telah meninggal?" Abu Bakar datang menghampirinya seraya membacakan, "Wa ma Muhammadun ila Rasul." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Lihat surat Ali Imran ayat 144. Seketika itu pula Umar sadar seraya berkata, seolah-olah aku belum pernah mendengar ayat itu. Karenanya tidak heran jika Rasulullah menegaskan membaca Al-Quran merupakan zikir terbaik. Keempat, sholat. Ya, kata zikir berelasi dengan sholat sebagaimana termaktub pada surat An-Nisa ayat 103. Dalam hal ini Allah mengingatkan umat Islam agar setiap selesai melaksanakan sholat ia masih tetap zikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Demikian halnya dalam surat Al-Maidah ayat 91. Allah mengingatkan mabuk itu akan menjauhkan manusia dari zikir dan sholat. Sementara pada surat Toha ayat 14, Allah memerintah mendirikan sholat untuk berzikir. Dari redaksi-redaksi tersebut dapat dicermati, sholat tidak bisa disamakan dengan zikir. Ya, sholat itu merupakan salah satu wahana untuk berzikir. Karena di sepanjang sholat, manusia lebih banyak diingatkan pada dosa dan kehidupan setelah kematian. Oleh sebab itu, ketika masyarakat Taif hendak masuk Islam dengan mengajukan syarat, mereka hanya akan melaksanakan sholat saja dan meninggalkan kewajiban lainnya. Rasul mengabulkan persyaratan tersebut. Setelah mereka melaksanakan sholat sesuai petunjuk Rasul dan meresapi setiap bacaannya, akhirnya mereka sadar pada hakikat agama, dan karenanya mereka menghadap Rasulullah secara jujur. Mereka pun menyatakan, "Ya Rasulullah, dulu kami menolak untuk melaksanakan zakat, saum, dan kewajiban lainnya. Sekarang kami sadar dan siap untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang diperintahkan kepada kami." Fakta tersebut merupakan salah satu bukti dengan melaksanakan sholat secara baik dan benar akan melahirkan kesadaran akan keberagamaan. Dengan demikian dapat dikatakan, jika seseorang melaksanakan sholat secara baik dan meresapi setiap doanya, ia akan menyadari betapa banyak dosa yang seandainya Allah tidak mengampuninya, ia tidak mungkin bisa selamat dari neraka. Kelima, kata zikir berelasi dengan realitas kehidupan, bahwa kelompok manusia yang berzikir itu termasuk kelompok yang sedikit. Kenyataan tersebut dapat dimengerti sebab setan akan terus-menerus menghiasi manusia agar berpaling dari zikrullah. Lihat surat Al-A'raf ayat 3, An-Naml ayat 62, dan Al-Haqqah ayat 42. Keenam, zikir berelasi dengan gambaran akan dampak yang akan terjadi ketika manusia terlepas dari zikir. Dalam hal ini, karena manusia lupa pada zikrullah, maka dia akan membukakan pintu langit untuk mengajab mereka secara tiba-tiba. Pernyataan secara tiba-tiba erat kaitannya dengan situasi lupa yang menyebabkan manusia tidak mempersiapkan untuk menghadapinya.
sehingga apapun kejelekan yang menimpa dirinya akan terasa datang tiba-tiba. Lihat surat Al-An'am ayat 44. Pada surat Al-A'raf ayat 165, setelah mengemukakan lupanya mereka dari zikir terhadap Allah, Allah menegaskan, bagi mereka yang senantiasa ingat akan diselamatkan. Ketujuh, zikir berelasi dengan larangan untuk tinggal atau bersahabat bersama orang-orang zalim. Dalam hal ini, Allah menuntut seorang muslim untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari pengaruh-pengaruh kezaliman. Karena sebaik apapun seseorang, ketika tinggal bersama komunitas manusia-manusia zalim yang senantiasa menjadikan manusia lainnya dan alam semesta sebagai objek eksploitasi bagi kepentingan dirinya, lambat laun sikap-sikap kelompok tersebut akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Oleh sebab itu, Rasul senantiasa mengingatkan agar orang muslim berada bersama orang-orang soleh dan harus menghindari orang-orang zalim. Kun ma'ah wala takun ma'ah. Oh iya, kata zikir pun berelasi dengan sembelihan yang diharamkan, yakni sembelihan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau yang dipersembahkan untuk selain Allah. Dengan demikian, hal itu menuntut umat Islam agar tidak menjadikan sembelihannya sebagai wujud pengabdian kepada selain Allah, termasuk pengabdian pada dirinya sendiri yang dimanifestasikan dengan melakukan pengorbanan yang dengannya ia akan dianggap sebagai orang dermawan. Di samping itu, ia pun harus menyembelih hewan kurban dengan mengucapkan asma Allah. Lihat surat Al-An'am ayat 118 sampai 121. Sahabat sekalian, agar lebih memahami makna zikir, perlu kiranya dikemukakan kata yang menjadi lawannya. Dalam hal ini, Al-Quran terkadang mengkontraskan kata zikir dengan lafaz nisyan yang terulang 18 kali. Namun, tidak jarang juga kata zikir itu dikontraskan dengan lafaz goplah. Dua kata tersebut bisa bermakna benar-benar lupa atau bisa juga bermakna sengaja melupakan. Namun, kata goplah lebih ditekankan pada lupa karena kurang perhatian dan atau karena ada faktor ekstern dalam wujud materi yang membuat dirinya berpaling dari tujuan yang telah ditetapkannya. Makna semacam itu dirujukan pada firman-Nya yang termaktub pada surat Al-Kahfi ayat 28. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari, dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengikuti kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ayat tersebut merupakan perintah kepada Rasul untuk tetap duduk bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah pada saat pagi dan petang secara ikhlas. Beliau pun diperintah untuk tidak menjauhi mereka, walaupun secara materi dianggap rendah dan hina, hanya karena mengharap orang-orang kaya dan yang memiliki kedudukan secara material. Redaksi "Jangan engkau turuti orang-orang yang telah lupa, tidak mengingatku", yang dalam bahasa Arabnya agfalna an zikrina, dimaknai mayoritas mufasir dengan penuhnya hati oleh urusan selain Allah yang menjadikan penyebab lupa padanya. Menurut Ibnu Katsir, mereka adalah orang-orang yang disibukkan dengan dunia
yang menyebabkan lupa pada ibadah. Sementara itu, kata nisyan lebih ditekankan untuk menunjuk pada lupa yang disengaja, karena keengganan membuka mata hati terhadap kebenaran. Makna tersebut dirujukan pada firman-Nya yang termaktub pada surat Toha ayat 125 sampai 126. Berkatalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpun aku dalam keadaan buta? Padahal aku di dunia seorang yang melihat." Allah menjawab, "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan." Pada ayat tersebut, Allah menceritakan protes orang kafir padanya di kehidupan akhirat. Mereka memprotes Allah terkait tubuhnya yang tidak sesuai dengan fakta ketika ia masih hidup di dunia. Ya, mereka dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal saat ia meninggal dunia, ia dalam keadaan melihat. Allah menjawab protes mereka dengan menyatakan, "Begitulah keadaanmu dulu. Telah datang tanda-tanda kami kepadamu, tapi engkau melupakannya. Panasitaha." Menurut mayoritas mufasir, kata nisyan mengandung makna keadaan tidak mau membuka hati untuk kebenaran, sehingga ia pun lupa pada kebenaran tersebut. Menurut Imam Ar-Razi, pada ayat tersebut Allah menjelaskan alasan penyebab kebutaannya di akhirat, yakni sebagai balasan dari melupakan petunjuk yang telah diberikan Allah kepadanya. Sahabat sekalian, baik kata goplah ataupun nisyan selalu berelasi dengan kehidupan setelah kematian, yang karenanya dapat diidentifikasi manusia itu disebut makhluk yang lupa akan pertemuannya dengan Allah. Dengannya pula, ia tidak akan mengingat berbagai kengerian neraka sebagai konsekuensi logis dari penghisapan dan penindasan terhadap sesama manusia di kehidupan dunia. Lihat surat Qaf ayat 22, Ar-Rum ayat 7, Al-A'raf 136, Al-Kahfi 28, Al-Jasiyah 34, dan surat As-Sajdah ayat 14. Berdasarkan data-data tersebut dapat diidentifikasi, zikir merupakan kesadaran akan kehadiran Allah dalam seluruh perilaku hidup, yang dengannya seseorang tidak akan dikendalikan dunia, juga tidak akan melakukan berbagai macam kedoliman. Kondisi itulah yang akan melahirkan ketenangan batin. Lihat surat Ar-Ra'd ayat 28. Sebaliknya, orang yang hatinya lupa pada Allah, suasana batinnya akan merasa sesak. Akibatnya, ia akan bertindak dalam keadaan tidak terkontrol. Ia tidak akan melihat dampak perbuatannya terhadap alam semesta dan manusia di sekitarnya. Ia tidak lagi mempedulikan halal haram. Penindasan terhadap masyarakat miskin melalui riba dianggapnya sebagai bentuk pertolongan. Yang terbersit dalam pikirannya hanyalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, wajar kiranya jika Allah mengidentifikasi manusia-manusia semacam itu dengan manusia yang kesurupan. Lihat surat Toha ayat 124 dan Al-Baqarah 275. Sahabat sekalian, zikir itu merupakan aktivitas yang terkait erat dengan hati. Ia berfungsi sebagai penggerak utama kehidupan manusia, sebagaimana ditegaskan Rasulullah bahwa dalam diri manusia terdapat sebuah elemen yang menjadi pusat kendali perilaku manusia. Jika elemen tersebut sehat, seluruh perilaku manusia akan sehat. Sebaliknya, ketika elemen tersebut sakit,
seluruh perilaku akan menjadi sakit dan menyimpang. Di samping itu, informasi Al-Quran terkait zikir tidak untuk mengarahkan manusia agar menafikan kehidupan dunia. Fokus utama zikir adalah kesadaran manusia untuk mempersiapkan kehidupan masa depan yang abadi di kehidupan hari ini. Jika dianalogikan pada kehidupan sehari-hari, zikir dapat disetarakan dengan program yang dipandu oleh visi. Dalam hal ini, visi merupakan acuan jangka panjang yang menjadi acuan bagi program-program jangka pendek. Namun, karena dalam diri manusia terkadang muncul keinginan segera menikmati ajilah, ia akan merasa sulit menerima pola pikir seperti itu. Hanya melalui bimbingan orang yang sudah sadar, mereka diharapkan akan sadar. Kata dunia sendiri artinya adalah dekat atau kehidupan jangka pendek. Sedang kata akhirat berarti ujung atau kehidupan jangka panjang. Kehidupan dunia adalah ladang kebaikan untuk masa depan, bukan untuk kehidupan dunia itu sendiri. Zikrullah yang akan mengarahkannya pada tujuan yang sebenarnya. Melalui dzikir akan menjadikan manusia lebih berhati-hati ketika melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sahabat sekalian, perlu dicatat, mayoritas kata zikir dalam Al-Quran selalu diidopatkan pada Allah, baik secara tersurat ataupun secara tersirat. Oleh sebab itu, tidak heran kiranya istilah tersebut lebih dikenal masyarakat muslim dengan zikrullah. Tentunya, pengidopatan tersebut memiliki konotasi yang beragam. Di antara makna tersebut adalah mengingat Allah bahwa Dia sebagai sumber asal dan tempat kembali. Karena kembali kepada Allah itu tidak akan terrealisasi kecuali melalui kematian dan kehancuran alam semesta. Dengan demikian, esensi zikrullah itu adalah kesadaran akan akhir perjalanan hidup manusia yang berujung pada penghakiman. Kenyataan tersebut akan tampak lebih jelas ketika direlasikan dengan beberapa riwayat dalam berbagai variasinya yang mengingatkan umat Islam untuk memperbanyak zikir kematian. Bahkan orang yang paling banyak mengingat kematian itu diidentifikasi Rasul sebagai mukmin yang paling cerdas. Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, terlihat bahwa Rasul mengingatkan agar umat Islam memperbanyak zikrul maut. Zikrul maut pada akhirnya akan mengarahkan zikrullah sebagai tempat kembali yang akan memberikan keadilan pada seluruh aktivitas manusia. Pada tataran praktis, zikir kematian itu bisa diimplementasikan melalui program menengok orang sakit, melayat orang yang meninggal dunia, ataupun ziarah kubur. Menengok orang sakit sangat dianjurkan Rasul. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, menengok orang sakit merupakan salah satu hak antar sesama muslim. Dalam beberapa versi riwayat disebutkan, setiap selesai melaksanakan sholat, Nabi suka mengabsen sahabatnya. Ketika ada salah seorang sahabatnya tidak hadir, dan menurut informasi sahabat, ia dalam keadaan sakit, beliau pun mengajak sahabat-sahabatnya untuk menengok sahabat yang sakit. Di samping itu, pada saat seseorang sedang dalam keadaan sakit parah, Rasul mengingatkan agar ia dibimbing untuk mengucapkan tahlil. Dengan demikian, menengok orang sakit bukan hanya berfungsi sebagai zikir bagi pelayat, ia pun berfungsi untuk membantu si sakit
agar mampu mengucapkan kalimat thayyibah ketika menghadapi sakratul maut. Demikian halnya melayat orang yang meninggal dunia. Diidentifikasi Nabi sebagai salah satu kewajiban seorang muslim. Iza mata fatba'hu. Kewajiban itu berelasi dengan zikrul maut, yang dengannya seseorang pelayat diajak untuk mengingat bahwa dia pun pada akhirnya akan mengalami kejadian yang sama. Sahabat sekalian, bahkan ziarah kubur yang pada awal perjalanan kerasulan dilarang karena terkait dengan masih lemahnya keyakinan masyarakat, pada periode selanjutnya dianjurkan dengan catatan fa innaha tudzakirul maut. Dengan demikian, ketika seseorang melakukan ziarah kubur, ia diingatkan bahwa pada suatu saat nanti ia pun akan mengikuti jejak orang yang sudah berada dalam kubur. Oleh sebab itu, agar tujuan tersebut tercapai, Rasul mengajarkan doa pada saat ziarah kubur dengan ungkapan Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikuna nas'alullahu lana walakumul afiyat. Doa tersebut mengingatkan para peziarah ia akan mengikuti jejak penghuni kubur walaupun waktu dan tempat pastinya belum diketahui. Menyadari betapa pentingnya mengingat kematian sebagai jalan memperbaiki perilaku, Umar ibnu Aziz dalam khutbahnya menyatakan, tidakkah kalian tahu bahwa kalian berputar di jalan orang-orang yang celaka dan kemudian diwarisi orang-orang yang tersisa dari kalian? Seperti itulah keberadaan kalian hingga kalian dikembalikan pada waris yang paling baik, Allah. Setiap hari, pagi hari atau petang, kalian bersiap-siap untuk menghadap Allah. Kalian akan diletakkan di perut bumi dan kalian akan ditimbun dengan tanah. Keluarga dan kekasih kamu sekalian akan pergi meninggalkanmu sendirian. Kalian akan terputus dengan berbagai sebab. Dan kalian akan menghadap untuk dihisab. Kalian tidak akan membutuhkan lagi apa yang kalian tinggalkan. Saat itu, kalian sangat butuh apa yang telah kalian perbuat. Sahabat sekalian, kata tafakur berasal dari akar kata fa, kaf, ro yang bentuk madinya tapak karo. Ia sewajar dengan tadakaro, yaitu mengenang yang telah terjadi atau yang ada di sekeliling. Sedangkan dalam bentuk lain, kata tersebut bisa dimaknai dengan berpendapat dan mengingat. Menurut Isfahani, fa, kaf, ro adalah proses berpikir secara kuat dengan menggunakan akal yang menjadi jalan untuk memperoleh ilmu. Itulah yang menjadi salah satu pembeda antara manusia dengan binatang. Dalam Al-Quran, kata pikir terulang 18 kali. Satu diantaranya diungkapkan dalam bentuk fi'il madi yang dirujukan pada Walid bin Mughirah. Lihat surat Al-Mudaththir ayat 18. Selebihnya diungkapkan dalam bentuk mudhari. Kata-kata pakaro dalam bentuk mudhari itu muncul dalam berbagai konteks. Di antaranya, pertama, kata tafakkarun atau yatafakkarun muncul dalam konteks taroji. Pada surat Al-Baqarah ayat 219, Allah menjawab pertanyaan terkait masalah khomer dan impak, yakni khomer merupakan dosa besar walaupun ada sedikit manfaat, sementara impak dikeluarkan dari sisa kebutuhan. Setelah itu Allah menegaskan penjelasan akan hukum tersebut bertujuan
supaya kamu sekalian berpikir. Demikian halnya ketika Allah mengumpamakan orang yang berinfak karena ria dengan pemilik kebun yang sudah tua dengan anak-anak yang masih kecil. Sementara kebun itu musnah terbakar dan diakhiri dengan ungkapan supaya kamu sekalian berpikir. Lihat Al-Baqarah 266. Pada surat Al-A'raf ayat 176, redaksi supaya mereka berpikir muncul setelah pemaparan kisah masa lalu yang mengisyaratkan akan hukum jatuh bangunnya suatu bangsa. Pada surat An-Nahl ayat 44 dan Al-Hasyr ayat 21, redaksi taroji muncul setelah menjelaskan fungsi Al-Quran. Dari sini dapat diidentifikasi tafakur menunjukkan pada berpikir terkait dampak-dampak yang akan diterima dari satu pekerjaan, yang karenanya seseorang akan mengerjakan suatu tindakan jika tidak akan mengakibatkan dampak negatif atau dampak negatifnya jauh lebih kecil. Sebagaimana nasihat orang bijak, permulaan berpikir adalah akhir dari sebuah pekerjaan. Dan awal pekerjaan adalah akhir dari sebuah pemikiran. Kedua, kata tafakur muncul dalam konteks tahkir, menghinakan. Biasanya menggunakan redaksi pertanyaan. Apakah kamu sekalian tidak berpikir? Ayat semacam itu hanya terulang satu kali, yakni pada surat Al-An'am ayat 50. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, juga tidak mengatakan kepadamu aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Sahabat sekalian, ketiga, kata tafakur berelasi dengan sekelompok orang, qaumun yatafakkarun. Hal ini bisa dilihat misalnya pada surat Yunus ayat 24. Redaksi liqaumi yatafakkarun muncul setelah Allah memaparkan perumpamaan kehidupan dunia yang bisa dilihat dalam air hujan yang dengannya tanaman tumbuh dengan baik. Para pemilik kebun pun mengira mereka pasti menguasainya. Pada saat itu tiba-tiba datang kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya bagaikan tanaman-tanaman yang sudah disabit, seolah-olah belum pernah tumbuh. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Berbeda dengan surah Ar-Ra'd ayat 2, surat An-Nahl ayat 11 dan 69, Ar-Rum 21, Az-Zumar 42, dan Al-Jasiyah ayat 13, setelah Allah memaparkan ragam fenomena alam, pada akhir ayat dikemukakan pada hal-hal semacam itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat diidentifikasi kaum yang berpikir adalah mereka yang mampu menangkap bahwa di balik fenomena itu ada kekuatan ilahiyah yang mengarahkan segala ciptaannya pada satu tujuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, berdasarkan ayat-ayat yang di dalamnya menggunakan lafaz fa, ka, ra, dapat diidentifikasi objek pikir adalah segala sesuatu selain Allah, baik kasat mata ataupun tidak. Sementara target akhir dari Pakaro adalah kesimpulan seluruh ciptaan Allah memiliki tujuan yang pasti.
Ia tidak diciptakan secara sia-sia. Adapun proses tafakur itu terkadang melalui jalan nador yang dimaknai dengan melihat secara mendalam. Ia diawali dengan penglihatan secara kasat mata dan dilanjutkan dengan menganalisis secara ilmiah sehingga darinya akan memunculkan nadroh teori. Kedua, berpikir pun bisa menggunakan ro'ah yang dimaknai dengan melihat secara kasat mata. Dengan demikian, program tafakur itu bisa bertingkat-tingkat sesuai taraf pengetahuan seseorang. Yang jelas, tujuan akhirnya adalah mengingat Allah sebagai akhir segala-galanya. Makna ini ditegaskan pada surat Ali Imran ayat 191. Di mana setelah mendeskripsikan ulul albab yang diidentifikasi dengan zikir dan pikir, pada ayat selanjutnya muncul ungkapan ketakjuban dan ketakutan, khosyah dan khauf yang diekspresikan dalam doa, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan alam raya dan segala isinya dengan sia-sia tanpa tujuan yang hak. Apa yang kami alami atau dengar dari keburukan atau kekurangan, Maha suci Engkau dari semua itu. Itu adalah ulah atau dosa dan kekurangan kami yang dapat menjerumuskan kami ke dalam siksa neraka. Maka peliharalah kami dari siksa neraka, karena kami tahu dan sangat yakin bahwa sesungguhnya siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia dengan mempermalukannya di hari kemudian sebagai seorang serta menyiksanya dengan siksa yang pedih. Tidak ada satupun yang dapat membelanya, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim siapapun ia satu orang penolong pun. Sahabat sekalian, bahkan sejumlah riwayat menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali membaca ayat itu dan ayat-ayat berikutnya pada saat beliau bangun malam untuk sholat tahajud. Di antara riwayat-riwayat tersebut adalah hadis diterima dari Ibnu Abbas. Ia menceritakan, pada suatu malam aku tidur di rumah bibiku Maimunah. Rasulullah berbincang-bincang dengan keluarga beliau. Beberapa saat kemudian, pada sepertiga malam terakhir, beliau bangkit dari pembaringan dan duduk memandang ke arah langit sambil membaca 10 ayat surat Ali Imran dan sholat 11 rakaat. Kemudian pada saat azan subuh telah dikumandangkan, beliau sholat 2 rakaat lalu menuju ke masjid untuk mengimami jamaah sholat subuh. Imam Atha menceritakan, suatu ketika ia bersama rekannya mengunjungi Aisyah untuk bertanya tentang peristiwa apa yang paling mengesankan beliau dari Rasulullah. Aisyah menangis sambil berkata, semua yang beliau lakukan mengesankan kalau hanya menyebut satu. Maka satu malam, yakni di malam giliran beliau tidur berdampingan denganku, kulitnya menyentuh kulitku. Lalu beliau bersabda, wahai Aisyah, izinkanlah aku beribadah kepada Tuhanku. Dan aku berkata, demi Allah, aku senang berada di sampingmu, tetapi aku senang juga engkau beribadah kepada Tuhan. Maka beliau pergi berwudu. Tidak banyak air yang beliau gunakan. Beliau pun berdiri melaksanakan sholat dan menangis hingga membasahi jenggotnya, lalu sujud dan menangis hingga membasahi lantai, lalu berbaring dan menangis. Setelah itu Bilal datang untuk azan subuh. Bilal bertanya kepada Rasul tentang apa gerangan yang membuat beliau menangis sementara Allah telah mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah menjawab, aduhai Bilal, apa yang dapat membendung tangisku sedang semalam Allah telah menurunkan ayat inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguh celaka siapa yang membaca tapi
tidak memikirkannya. Kenyataan tersebut mengisyaratkan tidak adanya jurang pemisah antara ilmuwan dan awam. Walaupun secara zahir seorang ilmuwan bisa dianggap lebih tinggi karena berbagai pengetahuan yang dimilikinya, seorang ilmuwan yang melihat matahari dengan seorang yang awam melihat matahari sama-sama akan disebut tafakur ketika pada akhirnya menyimpulkan bahwa matahari diciptakan untuk satu tujuan. Walaupun mungkin dalam cara mengungkapkan penelaahannya berbeda. Malah bisa jadi seorang ilmuwan tidak mampu menarik kesimpulan semacam itu. Sehingga walaupun ia meneliti matahari secara seksama dengan bantuan teknologi yang canggih, namun ia tidak sampai pada kesimpulan Allah sebagai akhir segala sesuatu, ia tetap diidentifikasi sebagai tidak berpikir. Sahabat sekalian, sementara itu kata tasbih terdiri dari sin, ba, dan ha. Ia mengandung makna berlari cepat di dalam air atau terbang di udara. Kata tersebut bisa digunakan untuk menunjukkan perjalanan bintang di langit atau lari kuda yang teramat cepat, atau bisa juga kecepatan dalam beramal. Dinamakan tasbih karena segera pergi untuk beramal dalam rangka menyembah Allah, baik perkataan, perbuatan, ataupun niat. Oh ya, fenomena gerak di alam semesta merupakan petunjuk nyata untuk memahami pengertian tasbih secara lebih mendalam. Dalam hal ini, seluruh makhluk yang ada di alam semesta senantiasa berubah karena adanya pergerakan yang terus-menerus dan konsisten sebagai manifestasi tasbih kepada Allah. Dalam Al-Quran, kata tasbih dalam berbagai bentuknya terulang 87 kali dalam berbagai konteks yang berbeda. Di antaranya, pertama, tasbih dalam konteks pengingkaran terhadap persepsi manusia yang menyandarkan kepada Allah sesuatu yang tidak pantas baginya. Dalam hal ini, malaikat ketika merasa diri lebih hebat dibanding manusia, ia memprotes kebijakan Allah. Nah, pada saat Allah menampakkan bukti pada mereka, malaikat pun mengucapkan Subhanaka, yang mengandung makna penyucian Allah dari pandangan sebelumnya, yakni kebijakan Allah dianggapnya keliru. Lihat surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. Pada surat Al-Baqarah ayat 116 muncul redaksi Maha Suci Dia sebagai bantahan terhadap pernyataan Allah mengadopsi anak dan segala apa yang tidak layak untuk disandarkan padanya. Redaksi serupa dapat ditemukan pada surat An-Nisa 171, Al-Maidah 116, Al-An'am 100, Al-A'raf 143, At-Taubah ayat 31, Yunus 18 dan 68, An-Nahl 1 dan 57, Al-Isra ayat 43, Maryam ayat 35, Al-Anbiya 22, Al-Mu'minun ayat 91, Al-Qasas ayat 68, Ar-Rum ayat 40, As-Sofat ayat 159, Az-Zumar ayat 4 dan 67, Az-Zukhruf ayat 82, At-Tur ayat 43, dan Al-Hasyr ayat 23. Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat diidentifikasi tasbih adalah mensucikan Allah dari segala hal yang tidak layak melekat padanya. Kedua, tasbih berelasi dengan penapian istighfar. Dalam hal ini, Allah mensifati hamba-hambanya, malaikat yang senantiasa bertasbih dan tidak pernah menyombongkan diri seraya bersujud kepada Allah. Al-A'raf 206. Karakter malaikat itu
tidak hanya disandang malaikat semata. Ia bisa diraih oleh mereka yang benar-benar percaya kepada ayat-ayatnya. Sehingga ketika diperingatkan dengan ayat-ayat tersebut, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya. Juga mereka tidak menyombongkan diri. Lihat surat As-Sajdah ayat 15. Dari sini dapat dipahami, tasbih merupakan gerak manusia dalam upaya mengikis kesombongan yang masih melekat dalam dirinya. Dan oleh karenanya, ketika seseorang belum bisa menghilangkan kesombongan, walaupun ia mengucapkan kalimat tasbih, pada hakikatnya ia tidak bertasbih. Ketiga, tasbih dalam kaitannya dengan waktu-waktu tertentu. Dalam hal ini, Allah menyuruh manusia untuk melakukan tasbih pada waktu-waktu berikut. Allah memerintah tasbih sebelum terbit matahari, sebelum terbenamnya, waktu-waktu di malam hari, dan waktu-waktu di siang hari, dengan target agar memperoleh keridhaan Allah. Lihat surat Toha ayat 130. Perintah bertasbih pada waktu petang dan subuh. Lihat surat Ar-Rum ayat 17. Perintah bertasbih sebelum terbit matahari dan setelah ghurub syamsi, di malam hari dan setiap selesai sholat. Lihat surat Qaf ayat 39. Perintah bertasbih pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang. Lihat surat At-Tur ayat 49. Perintah bertasbih di waktu pagi, bukratan wa asila, juga petang. Lihat surat Al-Ahzab ayat 42. Pada waktu petang, al-asyi, dan pada al-ibkar. Ya, kata tasbih dalam kasus ayat-ayat tersebut dimaknai dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah. Keempat, tasbih dalam kaitannya dengan makhluk di luar manusia. Dalam hal ini, terkadang Allah mengungkapkannya dengan bentuk masa lampau, sabbaha ma fis samawati wal ard. Terkadang mengungkapkannya dalam bentuk madi, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Redaksi semacam itu mengisyaratkan seluruh makhluk non manusia itu bertasbih kepada Allah, walaupun manusia tidak mengetahui bagaimana cara bertasbihnya. Dalam surat Ar-Ra'd disebutkan bahwa yang bertasbih itu geledek. Demikian halnya dalam surat Yasin diungkapkan seluruh planet bertasbih dalam falaknya masing-masing. Ayat-ayat semacam itu di satu sisi mendeskripsikan fakta yang terjadi, namun di sisi lain mendorong manusia untuk melakukan tasbih, karena ia lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang tetap setia bertasbih kepadanya. Sahabat sekalian, tasbih merupakan gerak manusia dalam upaya mensucikan Allah dengan hanya mengabdi kepadanya, seraya merendahkan diri, tunduk di hadapan kekuasaan Allah dan keagungannya, juga menghilangkan segala pikiran negatif terhadapnya dan menghilangkan dari dalam dirinya sifat merasa diri besar. Karena sifat itulah yang akan menghilangkan nilai-nilai tasbih dalam dirinya, yang dengannya pula ia akan mensubordinasikan manusia dan alam semesta, dimanifestasikan dengan memperbanyak melaksanakan amalan-amalan sunnah dan doa. Berdasarkan data-data tersebut dapat dicermati 3 program yang ditawarkan Al-Quran untuk mewujudkan keselamatan berelasi dengan tema pokok dalam Al-Quran dan 3 tujuan antara. Dalam hal ini, zikir berelasi dengan materi keadilan yang tujuan ahdabnya takwa. Pikir berelasi dengan materi rahmat yang tujuan ahdabnya syukur. Sementara tasbih berelasi dengan materi keesaan dengan tujuan ahdabnya ikhlas.